Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Agustina Neta dari kelompok 2 Mekanika Offering B yang akan menjelaskan tentang rumus Pascal dan aplikasi rumus hukum Pascal. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara umum dari hukum Pascal. Hukum Pascal merupakan penerapan dari konsep tekanan dalam suatu zat cair. Hukum ini dieksperimenkan oleh Blaise Pascal dengan eksperimen zat cair berupa air dan menyatakan bahwa air yang berada di dalam wadah akan keluar lebih cepat apabila permukaan atasnya dibuka daripada wadah yang permukaan atasnya ditutup. Nah, bunyi dari hukum Pascal sendiri adalah jika suatu fluida diletakkan di ruang tertutup, maka perubahan tekanan yang diberikan pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan terhadap dinding wadah, di mana artinya di sini adalah fluida akan terus bergerak untuk menekan dan ruangan tertutup yang dimaksud adalah tidak ada udara yang. Saya Diana Famili Absari menjelaskan tentang rumus hukum Pascal. Dimisalkan pada penampang penghisap batu mempunyai luas A dan diberi gaya maka tekanan dari gaya tersebut diteruskan oleh zat cair di dalam tabung penghangat hidrolik ke penghisap 2 yang memiliki luas permukaan dan di sini mengalami menurut hukum Pascal tekanan pada A1 sama besarnya dengan tekanan pada penampang A2. Jika secara sistematis dapat dituliskan seperti berikut. Karena P adalah gaya dibagi luas penampang, maka bunyi lain dari hukum Pascal adalah tekanan sama pada setiap titik kedalaman yang sama. Tekanan di dalam zat cair tergantung dari densitas zat cair atau rho. Gaya gravitasi dan kedalaman. Sehingga rumusnya masuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Putriana dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh yaitu berupa dongkrak hidrolik. Sebelumnya kita ingat bahwa bunyi dari hukum Pascal ini merupakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, pada dongkrak hidrolik ini memiliki dua penampang. Yang pertama adalah penampang kecil yang berupa A1 dan yang kedua adalah berupa penampang A2, yaitu penampang yang lebih besar. Nah, penampang
kecil ini atau penampang A1 akan berfungsi untuk memberikan gaya terhadap luas penampang kecil, dan pada luas penampang besar ini nantinya akan menerima tekanan yang telah diteruskan oleh P1, karena kita tahu bahwa bunyi dari hukum Pascal tadi adalah tekanan yang ada pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah, sehingga bisa saja diteruskan ke luas penampang A2 dan juga ke dinding-dinding dari dongkrak hidrolik. Kemudian dongkrak hidrolik ini diisi dengan zat cair, yang mana jika bagian A1 diberikan gaya sebesar F1, maka zat cair di sini akan memberikan atau mendapatkan tekanan sebesar P, atau tepatnya yaitu P1. P1 ini menyatakan bahwa dia merupakan gaya per satuan luas, sehingga kita bisa menuliskannya dengan P1 sama dengan F1 per A1. Kemudian karena tekanan yang diberikan oleh F1 ini diteruskan ke segala arah, sehingga menyebabkan tekanan ini menuju ke piston 2. Nah, pada piston 2 ini juga berlaku P2. Sama dengan pengertian yang tadi, maka P2 juga merupakan F2 per A2. Karena tekanan dari dongkrak hidrolik ini sama besar, maka besarnya P1 dan juga P2 ini akan sama, sehingga rumusnya akan menjadi P1 sama dengan P2 dan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau bisa juga menjadi F1 per F2 atau A1 per A2. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Diana Dahniar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Pascal dalam rem hidrolik. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai apa itu hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal sendiri adalah jika suatu fluida berada dalam ruang yang tertutup, maka perubahan tekanan pada satu titik akan diteruskan ke segala arah atau ke segala bagian dari fluida. Nah, yang dimaksud di sini adalah ruang tertutup itu tidak adanya udara di dalamnya. Jadi dia itu kedap udara. Tidak ada udara yang mempengaruhi dalam ruangan tersebut. Nah, mengapa rem hidrolik di sini termasuk ke dalam penerapan hukum Pascal? Dikarenakan mekanisme kerja dari rem hidrolik ini menerapkan teori-teori hukum Pascal serta rumus-rumus dari hukum Pascal. Nah, bagaimana cara kerja dari rem hidrolik? Ketika ada sebuah gaya yang mengenai pedal rem atau pada piston 1, yakni pada piston pedal rem, maka piston ini akan mendapat tekanan atau muncul tekanan. Tekanan ini karena adanya gaya tersebut. Nah, tekanan ini dilanjutkan atau diteruskan ke master cylinder yang akhirnya diteruskan ke piston kedua. Nah, piston kedua atau piston bantalan rem ini tentunya di dalamnya terdapat minyak, yakni minyak rem, di mana minyak rem ini merupakan sebuah fluida karena dia termasuk zat cair. Nah, akhirnya minyak rem ini tadi akan meneruskan tekanan ke segala arah hingga ke bantalan rem, sehingga terdapatnya gesekan antara bantalan rem dengan piringan rem.
Gesekan antara bantalan rem dan piringan rem ini menyebabkan roda kendaraan berhenti atau kendaraan itu akan mengerem ketika bantalan rem dan piringan rem ini mengalami sebuah gesekan. Nah, dari kejadian ini, maka kita dapat menentukan perbandingan rumus, yakni perbandingan volume antara piston 1 dan piston 2. Pada piston 1 terdapat luas penampang, yakni luas penampang pada piston 1 ini tentunya lebih kecil daripada luas penampang piston 2. Tetapi di dalam piston 1 dan piston 2 ini terdapat minyak rem sehingga dapat dibuat perbandingan yang sama. Terdapat minyak rem di sini tentunya memiliki tinggi, yakni H1 dan H2. H1 dan H2 ini merupakan tinggi fluida statis pada piston 1 dan tinggi fluida pada piston 2. Nah, perbandingannya yakni V1 sama dengan V2, yakni luas penampang 1 dikalikan dengan tinggi fluida pada piston 1 sama dengan luas penampang piston 2 dikali dengan tinggi fluida pada piston 2, sehingga didapatkan perbandingan A1 per A2 sama dengan H1 dan H2. Nah, selain itu perlu digarisbawahi bahwasanya di dalam rem hidrolik ini tidak boleh ada kebocoran, yakni sesuai dengan hukum Pascal karena ini berada di ruang tertutup, maka penerapannya ini tidak boleh ada udara yang masuk ke dalam rem hidrolik. Jika ada udara, maka hukum Pascal ini tidak dapat bekerja dalam mekanisme rem hidrolik. Jadi rem hidrolik tidak boleh ada suatu kebocoran. Terima kasih.